Seorang mahasiswa berinisial BH 25 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur diduga gantung diri karena depresi kuliah 7 tahun tak kunjung lulus dan skripsi sering ditolak oleh dosen. Seorang mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada mengusahakan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 11 sebuah hotel di kawasan Tegal. Seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Erlangga Surabaya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di Desa Tampatus, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi berikutnya sekarang, mahasiswi tewas di Taman Tebus. Seorang mahasiswi kepala Jawa Timur meninggal karena kosannya. Diduga mengalami depresi pasca salah satu FNL dan kemudian dengan cara melompat dari lantai 11 dan diketahui bahwa korban ini memiliki gangguan kesehatan mental. Studi Asmo Fuad didanrekan pada Jurnal Psikologi Intuisi pada tanggal 29 November 2019 menemukan bahwa 70% dari 62 responden merupakan berumur 20 hingga 25 tahun, di mana pada rentang umur tersebut merupakan mahasiswa dari sebuah universitas di Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 58,1% memiliki niat dan upaya untuk bunuh diri. Seorang mahasiswa ditemukan tewas di dalam kamar penginapannya dengan posisi tergantung di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi pada Kamis 2 Maret 2023. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan depresi yang disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari penyelesaian skripsi, masalah keuangan, hingga konflik dengan pacar. Baru-baru ini UNED dikebarkan dengan adanya berita mahasiswa FKH yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dengan dugaan kasus bunuh diri pada tanggal 5 November 2023. Dugaan tersebut didukung oleh temuan polisi berupa tabung gas helium di samping jenazah korban dan juga surat wasiat yang diperuntukkan kepada keluarga dan sahabat terdekat korban. Surat tersebut berisi mengenai ucapan terima kasih dan juga harapan korban untuk bebas. Kami dari PDB 25 kelompok 5. Kami siap menjadi teman curhat kalian. Jadi mungkin apa sebenarnya yang diceritain? Aku cuma ngerasa melalui sosialisasi aja sih. Di awal emang aku sosialisasi, cuma lama-lama kayak males gitu loh ketemu orang-orang baru yang gitu. Dan itu tuh ada apa ya, kayak berdampak ke aku sendiri, kayak jadi males buat kuliah, jadi kayak nggak suka dengerin dosen ngomong, ngantuk dan lain-lain. Jadi lebih kayak gara-gara sosialisasi kamu yang kayak nggak nyaman, akhirnya berdampak ya buat kuliah. Oke, jadi mungkin solusi yang bisa aku kasih ke kamu tuh kamu kayak gimana ya, lebih sugesti diri sendiri sih. Kayak kita kan kuliah nih ya, udah beda sama SMA, jadi kayak kita perlu sugesti diri sendiri karena kita kan butuh teman gitu kan. Jadi kayak mulai membiasakan diri sedikit demi sedikit. Tapi kalau emang capek, boleh kok kamu istirahat, tapi tetap ingat ya kamu harus lanjut lagi ke depannya, karena apapun itu kayak sosialisasi itu penting buat kita kedepannya selama jadi mahasiswa. Selama kuliah ada keluhan apa? Mungkin untuk selama ini lebih ke tugas-tugasnya, mulai dari prodi sampai PDB. Terutama yang PDB sih ada beberapa tugas yang banyak, terutama di study, proyek kebangsaan dan beberapa masalah gitu. Sama ada beberapa presentasi, ya, kelompok kita berbeda, apalagi saya jadi ketua kelompok juga kan. Kemarin saya bagi waktu dengan tugas tim prodi juga. Mungkin masnya punya solusinya nggak kalau mungkin kayak masalah-masalah yang saya ceritakan tadi agar mental health saya terjaga gitu, kalau solusinya nggak? Ada sih mas, menurut saya masnya ini perlu ya kayak keluar kayak refreshing, kopi apa. Kalau ada tugas itu langsung dikerjakan, kan itu kan kelompok ya mas. Sampai katanya jadi ketua kelompok itu harus misal tugasnya hari Senin, ya mungkin Senin sore atau malam didiskusikan, terus Selasa sudah bisa dikerjakan. Cara online kan sekarang sudah bisa kan mas. Itu aja sih. Baik mas, terima kasih untuk solusinya. Semoga mental saya. Kamu sama kuliah ini kamu ada keluhan nggak? Selama kuliah ini sih keluhan yang saya alami karena saya anak rantau juga, jadi pastinya saya sendirian di
ngerasa harus apa-apa sendiri. Tapi saya sendiri itu belum terbiasa buat ngelakuin semua hal sendirian gitu. Jadi pertama-tama tuh agak kaget gitu sih, ada shock juga. Wah, kayak semuanya ini harus bener diurus sendiri gitu loh. Apapun itu tuh harus bener saya sendiri yang urus, kan gak ada orang tua atau keluarga atau temen yang membantu. Jadi kadang ada beberapa challenge atau kesulitan yang saya alami karena saya harus melakukan apa-apa sendiri. Mungkin itu mulai dari saya sama Terus kira-kira selama 3 bulan ini nih, apakah kamu mulai terbiasa sama kesendirian gitu? Sebenarnya awal-awal mungkin agak berat ya, cuma lama-lama ya mau nggak mau dijalanin aja. Tapi menurut saya itu juga yang bikin saya mulai terbiasa buat kesendirian. Itu sih yang menurut saya itu juga membantu saya buat jadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Mungkin gitu. Ya kalau menurut aku sendiri ya kak, solusinya itu kakak bisa nyari teman, karena manusia itu kan makhluk sosial ya, dimanapun juga kita bakal ketemu teman. Terlebih lagi kita tuh butuh yang namanya teman juga berfakultas satu fakultas. Jadi kan kalau misalnya kita itu lagi butuh bantuan di fakultas, dia bisa bantu. Jadinya aku ada sedikit buat kakak, ini ada poster buat kakak. Kalau misalnya kakak lagi down, kakak bisa baca-baca itu. Makasih ya kak. Kesehatan mental penting untuk dijaga supaya tidak berdampak buruk pada kehidupan sosial kita, terutama perkuliahan. Ceritakan masalahmu kepada orang terdekat dan terpercayamu, karena setiap masalah tidak harus berakhir dengan melukai diri sendiri. Jangan pernah merasa sendiri karena kamu tidak sendiri. Terima kasih.